Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali siang hari kita kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama dengan saya Sally Alexander dan juga rekan saya Rehana Mizia. Halo Rey. Halo Celia, gimana kabarnya hari ini? Kabar baik, tapi siang-siang ini kita belum makan ya. Sepertinya perut masih kosong, tapi kita harus mengisi pikiran kita dengan informasi-informasi dari beragam daerah begitu ya. Ada apa aja hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang? Hari ini tuh ada informasi-informasi viral. Oke. Terus juga ini ada yang harus dijauhi, yaitu adalah mengenai narkoba. Nah ini menarik jadi ya. informasinya nih, saya lihat ya, kita langsung cek informasi pertama. Pemirsa, ini diduga menjadi salah satu tempat sarang narkoba yang ada di suatu rumah kosong di desa Batu Embuhan Asli yang ada di Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara, dibongkar massa yang didominasi kaum ibu. Tindakan nekat dipicu frustrasi warga. Pasalnya lokasi ini pernah digerebek polisi pada tahun lalu. Kepala Desa Batu Embuhan Asli membenarkan kejadian perusakan salah satu rumah kosong yang dilakukan oleh ibu-ibu, di mana rumah itu merupakan lokasi tempat pemakaian narkoba dan perkumpulan para pencuri. Sebelumnya, pada tahun lalu, tahun 2024, di lokasi ini pernah digerebek oleh pihak kepolisian dan ditemukan pemakai narkoba. Kemudian pemilik rumah berjanji membongkar lokasi maksiat tersebut, namun tidak ada pembongkaran, sehingga akhirnya ibu-ibulah yang melakukan pembongkaran. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, 2 guru di Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini dipecat dan dijatuhi sanksi hukum. Usai pemirsa membantu mengumpulkan dana untuk guru honorer di SMA Negeri 1 Luwu Utara yang sudah berbulan-bulan tak digaji. Kisah keduanya menyebar cepat ke telinga Presiden Prabowo Subianto yang langsung memberikan rehabilitasi hukum kepada keduanya. Berniat membantu rekan sesama guru yang belum gajian berbulan-bulan, malah berbuah hukuman dari pengadilan dan pemecatan. Itulah yang dialami Rasnal dan Abdul Muiz, guru SMA Negeri 1 Luwu Utara. Solidaritas antar guru di Luwu Utara pun langsung membesar. Begitu Rasnal dan Abdul Muiz yang sudah mengabdi puluhan tahun sebagai ASN diperlakukan salah di mata hukum. Para guru marah karena kedua rekan mereka dituduh melakukan pungli terhadap orang tua siswa melalui komite sekolah. Padahal Rasnal dan Abdul Muiz sudah bermusyawarah dan bersepakat dengan komite sekolah serta orang tua siswa untuk membantu sebesar Rp20.000 per siswa. Itu pun ditujukan bagi orang tua siswa yang ikhlas menyisihkan uangnya. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membantu guru honorer. Pertemuan dan kesepakatan dengan komite sekolah dan orang tua siswa tersebut terjadi pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2020, sebuah lembaga swadaya masyarakat melaporkan pungli dana komite sekolah ke polisi. Pengadilan demi pengadilan dijalani Rasnal dan Abdul Muiz yang ujung-ujungnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Lalu pada hari Rabu kemarin, pertemuan digelar antara kedua guru dengan Komisi E DPRD Sulawesi Selatan di kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Makassar. DPRD menyatakan mengawal proses pengembalian hak Rasnal dan Abdul Muiz sebagai guru dan menjanjikan rehabilitasi keduanya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Didik Farhan Ali Syahde diperintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meninjau kembali perkara kedua guru. Pada pertemuan yang juga dilakukan kemarin, Kajati bertemu kedua guru dan anggota DPRD Sulawesi Selatan. Didi meminta Pemprov Sulawesi Selatan menunda pelaksanaan surat keputusan gubernur untuk memecat kedua guru agar hak-hak keduanya dapat diperjuangkan. Puncaknya dini hari tadi, sesaat setelah Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai melawat ke Australia, Rasnal dan Abdul Muiz dipanggil dari Sulawesi Selatan untuk bertemu Presiden di Kompleks Lanut Halim Perdana Kusuma. Di sana pula,
Presiden langsung menandatangani surat rehabilitasi kepada kedua guru. Nama baik kedua pahlawan tanpa tanda jasa ini pun otomatis dipulihkan. Setelah koordinasi dengan Mensesnek, kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Selanjutnya Pak Mensesnek akan memberikan sedikit demikian. Baik, terima kasih. Jadi berkenaan dengan peristiwa yang menimpa dua orang guru di Kabupaten Luwu Utara atas nama Bapak Rasnal dan Bapak Abdul Muiz beberapa waktu yang lalu, kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan ya, yang secara berjenjang dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif dari tingkat provinsi, kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Bapak Wakil Ketua DPR, dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 ya, SMA 1 Luwu Utara. Rasnal dan Abdul Muiz pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas rehabilitasi dari Presiden. Pertama, ini kan murni sumbangan orang tua, disepakati oleh orang tua siswa bersama ketua komite. Di dalam rapat resmi, diundang secara resmi, dan semua yang menjadi keputusan itu adalah murni melalui pertimbangan orang tua siswa. Lalu terjadi pembayaran yang disinyalir polisi itu sebagai pungutan karena ditentukan jumlah dan waktunya, katanya 20.000 per bulan. Yang tidak mampu gratis, yang bersaudara satu yang membayar. Yang dinyatakan mampu tidak bayar tidak ada masalah. Kesimpulannya tidak ada siswa yang tidak diikutkan ujian semester gara-gara pembayaran. Semua keluar dari SMA 1, baik yang lunas maupun tidak. Berarti tidak ada unsur paksaan. Yang kedua yang perlu saya luruskan, statement tadi Inspektorat Kabupaten. Ini menjadi fakta persidangan bahwa di dalam persidangan ada kerugian negara. Berarti ada rekomendasi kan? Lalu kedua, pada saat diperiksa BAP yang ada di Inspektorat itu menyatakan diperiksa karena diduga merugikan keuangan negara. Saya bertanya kepada saudara Sarid itu tadi namanya, saya beritahu karena pernah saya bertetangga, saya beritahu Pak Sarir, di mana kaitannya ini kerugian negara dengan sumbangan orang tua. Langsung jawabannya, saya pertanggungjawabkan ini demi Allah. Langsung jawabannya, itu dua saya bingung kan dah, berarti ditarget gitu. Dengan pemberian rehabilitasi dari Presiden, kedua guru ini mendapatkan pemulihan nama baik dan keduanya bisa tetap menjadi guru di SMA Negeri 1 Luwu Utara. Dengan kasus ini diharapkan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru dimanapun. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Abdul Muiz dan juga Rasnal yang merupakan dua guru asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan dipecat dan dijatuhi sanksi hukum karena pungutan iuran untuk membantu membayarkan gaji guru honorer. Dan berikut pemirsa cuplikan wawancara dengan Abdul Muiz dan Rasnal yang menjelaskan duduk perkara pemirsa hingga dilaporkan ke polisi. Kondisi atau kejadian ini bermula sehingga akhirnya Bapak Rasnal dan Pak Abdul Muiz ini dipecat sebagai guru. Ya, saya sedikit gambarkan kronologinya. Ya. Bahwa pada saat saya diamanahkan untuk menjadi kepala SMA 1 Luwu Utara pada tanggal 5 Januari 2018, pada waktu itu ada sekitar 10 orang guru honorer yang masuk dalam ruangan saya
dan mengadu bahwasanya upah selama kurang lebih 10 bulan di tahun 2017 itu belum dibayarkan. Ya, belum ditunaikan, belum dibayarkan. Maka saya kaget, waduh, kenapa sebegini? Langsung saya memanggil bendahara komite. Oke. Saya bilang, kenapa bisa dibiarkan guru honor itu, adik-adik itu? Tidak dibayarkan? 10 bulan lamanya tidak dibiarkan. Bilang, saya sudah sampaikan ke kepala sekolah sebelumnya Pak, tapi entah tidak ada respon. Saya bilang, bukan itu masalahnya, coba apa masalahnya? Ya. Nah, saya minta tunjukkan saya dulu Juknis BOS tahun 2018. Ya. Nah, setelah kami baca, oh iya memang ada 4 syarat yang harus dipenuhi guru honor baru bisa menggunakan dana BOSP. Oke. Salah satunya itu adalah punya UNPTK, Oke. di SK-kan gubernur dan terdaftar dalam Dapodik. Dan yang keempat adalah punya akta mengajar. Oke. Dan kalau salah satunya itu tidak terpenuhi, maka memang tidak bisa membayarkan dengan dana BOS. Oke. Ya. Nah, setelah itu muncul inisiatif untuk mengumpulkan. Nah, saya janji ke 10 guru honor, insya Allah semoga tidak ada arah melintang. Tidak lama-lama kita akan rapat internal sekolah untuk mencarikan solusi. Oke. Saya butuh saran-saran dari Pak Guru. Kalau saya sendiri tidak bisa melakukan ini karena kemana lagi saya harus cari dana, karena satu-satunya sumber dana di sekolah adalah dana BOS. Ya, saya ringkas. Kemudian terjadi kesepakatan antara semua pihak dan dengan sukarela mengumpulkan uang iuran begitu ya dari siswa untuk membayar gaji yang tadinya tidak dibayarkan selama 10 bulan. Dan itu sudah dibayarkan, semua proses belajar mengajar, semua berjalan lancar. Tapi kemudian muncul perkara baru. Ada LSM yang datang ke Anda untuk memeriksa kembali laporan tentang anggaran penggunaan dana itu dan menyampaikan apa waktu itu? Iya, jadi ada satu momen LSM menelpon saya. Ya. Dia bilang, Pak Kepsek, bisa nggak saya dapatkan nomor HP-nya ketua komite? Saya bilang, itu apa? Ya. Dia bilang, saya mau lihat-lihat dana BOS, dana komitenya SMA 1 Utara. Oke. Saya bilang begini, kalau itu yang kamu mau lihat, langsung saja ke bendahara. Oke. Ya, kita ini kan dalam alam transparansi, nggak masalah. Yang penting ya memenuhi prosedur. Saya kasihlah nomor HP bendahara dan pada malam hari ada pertemuan LSM dengan bendahara di rumahnya. Oke. Nanti dia jelaskan itu karena saya tidak tahu prosesnya ya. Oke, saya ke Pak Abdul Muiz. Lalu kemudian LSM datang menelpon Anda dan menemui Anda, kemudian meminta untuk memeriksa begitu ya penggunaan anggaran. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi makasih banyak. Bismillah. Jadi sebelum saya jawab ini pertanyaan, saya jawab dulu secara singkat. Saya menerima amanah sebagai bendahara komite karena berdasarkan hasil kesepakatan rapat orang tua dengan pengurus komite. Saya terima itu dengan sebuah keikhlasan dan sebuah pengabdian semata-mata untuk nilai bagaimana pendidikan ini bisa meningkat secara kualitas. Nah, dalam perjalanan ketika LSM itu datang di rumah, jadi ini yang bersangkutan ini tidak pernah ketemu sebelumnya. Anda kenal? Enggak kenal sama sekali. Tidak kenal ya, ya. Lalu dia bertanya, benarkah SMA 1 menarik pungutan dari orang tua siswa? Saya benar, karena itu berdasarkan hasil kesepakatan rapat dengan orang tua siswa dan pengurus komite. Lalu pertanyaan lanjutan, bisakah saya periksa pembukuannya? Langsung saya bilang begini, nah polisi aja kalau mau periksa, jaksa mau periksa disurati dulu. Kamu ini barusan datang di rumah, saya tidak kenal Anda, Anda saya tidak tahu tinggalnya di mana, anaknya siapa, beretika sedikit. Nah, persoalan itu Anda mau periksa atau tidak, ya kalau kita ini sudah menjalin hubungan dengan tidak ada masalah. Lalu dia bilang lagi, dia sambung lagi, saya lapor di polisi. Ya silakan. Walaupun saya larang kalau kamu mau lapor, pasti juga kamu lapor. Ya cuma ya saya ingatkan, pertimbangkanlah bahwa ini semata-mata sekolah lakukan untuk mendorong bagaimana pendidikan itu bisa meningkat secara kualitas. Oke, secara aturan sebenarnya LSM itu boleh memeriksa, tidak boleh? Saya kira tidak boleh. Tidak boleh, oke. Ada kewenangan apapun untuk LSM untuk memeriksa bagaimana anggaran sekolah ini dipergunakan begitu ya. Lalu kemudian Anda dilaporkan, polisi memeriksa dan setelah itu disidangkan di Tipikor tapi ternyata tidak
terbukti begitu ya. Tapi yang juga menjadi pertanyaan, disebutkan di sana ada kerugian negara. Sementara yang Anda lakukan adalah iuran sukarela. Hubungannya apa sebenarnya? Jadi yang mengherankan itu kan di proses penyidikan itu kan berjalan alot dan panjang sekali. Diawali dari awal Maret 2021. Naik sidang itu nanti Agustus 2022. Lalu dalam proses perjalanan itu, jadi pertama diperiksakan kita didorong dituduh pungli. Kedua didorong memaksa anak membayar. Kerugian negara belum muncul di situ. Lalu saya jawab dengan baik bahwa kalau pungli saya kira tidak tepat karena ini melalui kesepakatan rapat terbuka. Kalau pungli itu kan tertutup secara sepihak. Jadi saya kira sangat tidak memenuhi syarat sebagai kegiatan pungli. Kedua memaksa anak-anak membayar. Ini kalau dilihat ini pembukaan, silakan Pak ini. Banyak sekali anak-anak yang tidak membayar. Artinya tuduhan itu gugur ya? Gugur. Tidak terbukti. Lalu dia periksa pembukuannya, semua anak-anak yang tidak membayar itu Pak tetap semester, tetap ujian dan lulus. Dapat ijazah. Setelah itu diperiksa dan tidak ada tuduhan, akhirnya perkaranya gugur. Lalu kemudian Anda diadukan juga ke inspektorat. Lalu ketika polisi ini menganggap P21 ini berkas, dilimpahkanlah ke kejaksaan. Kejaksaan periksa, ternyata ini tidak memenuhi syarat pidana. Maka dikembalikan dalam posisi P19. Dengan catatan kasus ini bisa lanjut kalau ada kerugian negara. Sebagai persyaratan korupsi. Diaduin lagi ya setelah itu? Akhirnya entah bagaimana pikirannya polisi atau memanfaatkan inspektorat atau bagaimana prosesnya sampai juga inspektorat itu menerima tantangan itu. Lalu muncullah pemeriksaan di inspektorat. Kami dipanggil lagi. Dan ketika saya dipanggil, jadi judul BAP inspektorat itu, inspektorat kabupaten ini Kabupaten Luwu Utara. Diperiksa karena diduga merugikan keuangan negara. Sempat saya bertanya, Pak Sarir yang namanya itu beliau dan Pak Sarir, karena kebetulan tetangga dulu Pak. Pak Sarir, di mana kaitannya kerugian negara dengan sumbangan orang tua? Lalu dia jawab, saya juga bingung jawab Pak. Kalau begitu Bapak ditarget. Ditarget? Artinya, artinya apa? Anda tidak tahu maksud ditarget itu apa? Maksudnya itu dia tidak bisa jawab itu pertanyaan saya tadi. Karena memang tidak ada kaitannya. Dia tahu bahwa tidak ada kaitannya. Makanya kesimpulannya bahwa Pak Muiz itu ditarget. Dikriminalisasi? Iya, dikriminalisasi. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana kasus anak balita yang lebam-lebam misterius ini hingga kini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun turun tangan menangani kasus yang mencurigakan ini. Balita yang mengalami lebam-lebam di Rusun Margawati, Garut, Jawa Barat membuat tanda tanya besar. Sang ibu membuat pernyataan berbeda-beda ke sejumlah pihak termasuk jurnalis. Latar belakang keluarga balita tersebut membuat banyak pihak curiga. Orang tua si balita sudah bercerai dan sang ayah pernah mempermasalahkan kondisi si anak. Namun sang ibu yang mengasuh balita tersebut selalu membantah bila ada penganiayaan. Kepada jurnalis ia menyatakan sang anak memiliki kondisi medis khusus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI turun tangan melakukan asesmen. Mereka meminta pemeriksaan medis segera dilakukan dan hasilnya dikeluarkan. Kemudian kami menemukan bahwa dari hasil asesmen yang memang kami lakukan hari ini bersama-sama bahwa kami secara kasat mata tidak menemukan terjadinya kekerasan pada anak. Salah satu indikatornya adalah yang pertama, walaupun kami tidak membawa serta psikolog, tetapi anak ini tampak tidak kelihatan trauma. Dan luka yang semula itu dalam tanda kutip cukup serius, tetapi dengan cepat luka itu juga menghilang. Tidak didapati rasa sakit, bahkan tangan yang diduga itu ada keretakan tulang, ternyata juga anak masih beraktivitas normal seperti biasa. Walaupun nanti mungkin keputusan yang resmi tentu akan diputuskan oleh pihak rumah sakit. Sehingga di dalam hal ini kami masih belum bisa menyimpulkan apakah ini ada kekerasan, apakah ini ada penyakit lain yang disebut dengan gangguan genetika ya, kita masih belum mengetahui. Kita tunggu saja proses berikutnya, tetapi dengan demikian
kita ingin menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menjustifikasi dulu tentang apa yang terjadi pada anak-anak kita ini. Balita tersebut sedang menjalani pemeriksaan di RSUD Dr. Slamet Garut. Hari ini ia juga menjalani pemeriksaan mata serta THT. Dan kita lakukan visum evertum dan saran dokter kemarin sudah diperiksa, hari ini dilakukan pemeriksaan THT. Nah, saran dokter setelah dari pemeriksaan THT dilakukan perawatan untuk anak tersebut. Nah, untuk hasilnya, hasil visum dan isinya bagaimana nanti setelah THT, dan kita masih menunggu hasil dari dokter, hasil visumnya. Sementara itu, polisi juga sedang memeriksa keterangan dari 5 saksi. Semua pihak pun menunggu apakah kasus ini murni kasus medis langka ataukah ada unsur kriminal di dalamnya. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Seorang mahasiswi jatuh dari lantai 3 kampus Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Segmen kali ini kami hadirkan beragam informasi viral yang kemudian viral di media sosial dari beragam daerah. Informasi viral yang pertama pemirsa, seorang mahasiswi ini jatuh dari lantai 3 kampus Universitas swasta di Kota Bogor, Jawa Barat. Detik-detik jatuhnya korban terekam kamera CCTV kampus dan beredar luas di media sosial. Insiden jatuhnya seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pakuan Bogor dari lantai 3 gedung kampus mengejutkan sejumlah mahasiswa yang berada di lokasi. Peristiwa terjadi saat mahasiswi tersebut terlihat bersandar di pagar lantai 3 gedung kampus usai menyelesaikan ujian. Saat korban terjatuh, beberapa mahasiswa langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga kini pihak kampus dan kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya insiden tersebut. Korban diketahui mengalami luka di bagian tangan dan beberapa goresan di tubuh. Diduga akibat konsleting mesin, pemirsa, ini sebuah mobil minibus terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 32. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun arus lalu lintas dari arah Cikampek menuju Jakarta tersendat. Sebuah mobil minibus terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 32, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Kebakaran diduga disebabkan dari adanya konsleting listrik pada bagian mesin mobil, api yang langsung membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Dan beruntung pemirsa, saat kebakaran terjadi, pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dan petugas tol yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Lalu lintas dari arah Cikampek menuju Jakarta di ruas tol Jakarta Cikampek sempat mengalami kemacetan panjang. Kita beralih ke informasi viral lainnya, pemirsa, dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 1 unit mobil kas Bank BUMN ini terbakar hebat di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mobil milik perusahaan swadaya Sarana hangus terbakar di Jalan Trans Sulawesi di Desa Bala Palipis, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Diketahui mobil sedang membawa uang sebanyak 5,2 miliar rupiah milik sebuah bank BUMN untuk mengisi sejumlah mesin anjungan tunai mandiri ATM.
Sebelum terbakar, mobil tersebut sempat 2 kali mengisi mesin ATM. Diduga api berasal dari konsleting listrik dan akibat insiden ini diperkirakan jumlah uang yang ikut terbakar mencapai 4,6 miliar rupiah. Polisi memasang garis polisi di lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi untuk menyelidiki penyebab kebakaran mobil. Dua pekerja restoran pemirsa ini dianiaya oleh 3 orang yang tak dikenal dan mengaku sebagai anggota di Jalan Tebet Barat 9, Jakarta Selatan. Dari rekaman video amatir terlihat 2 orang pria dianiaya oleh 3 orang di Jalan Tebet Barat 9 pada Senin malam. Insiden penganiayaan terjadi saat kedua korban merupakan pekerja restoran dalam perjalanan pulang menuju kos di wilayah Tebet. Korban mengaku dituduh menyenggol pelaku saat berkendara, sebelum kemudian dipukul secara bertubi-tubi oleh 3 orang tak dikenal. Salah satu pelaku yang mengaku anggota diduga menodongkan senjata api ke arah korban. Akibatnya, korban mengalami memar di wajah dan bagian kepala. Usai kejadian, pemirsa, korban melapor ke keamanan setempat dan Babinsa. Hingga kini, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait penganiayaan bersenjata api tersebut. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi viral lainnya untuk Anda, di mana kereta api Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA ini berhenti mendadak di Desa Rahararejo, pemirsa, Kecamatan Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta. Akibat kejadian ini, ratusan penumpang berhamburan keluar dari kereta. Inilah suasana saat kereta api bandara YIA mengalami gangguan teknis di petak jalan antara stasiun Wates dan stasiun Kedundang, Yogyakarta. Ratusan penumpang berhamburan keluar dari kereta dan mencari kendaraan alternatif untuk melanjutkan perjalanan menuju bandara. Sejumlah petugas teknisi terlihat memeriksa mesin bagian bawah setiap gerbong. Seluruh penumpang KA 539 dialihkan menggunakan kendaraan menuju Yogyakarta International Airport agar tetap dapat melanjutkan perjalanan tepat waktu. Warga Kota Depok, pemirsa, kembali diresahkan oleh ulah dari debt collector. Kali ini, sekelompok debt collector mencoba mengambil paksa kendaraan milik pasangan suami istri di Jalan Raya Jakarta Bogor. Dari video yang beredar di media sosial, sejumlah pria yang mengaku debt collector mencegat pasangan suami istri di Jalan Raya Bogor, Celodong, Depok, Jawa Barat. Para debt collector terlihat agresif menarik paksa motor korban. Mereka menuduh pemotor menunggal cicilan kendaraannya sebagai modus penarikan paksa. Sementara korban mengaku membeli motor secara tunai. Kedua pihak pun terlihat cekcok hingga istri pemotor histeris ketakutan. Ricuan antara debt collector dengan pemotor memicu kemacetan di lokasi. Upaya perampasan motor milik warga di Cilodong akhirnya gagal setelah warga berkerumun. Para debt collector akhirnya meninggalkan lokasi. Sementara itu, Polres Metro Depok menyatakan tindakan yang dilakukan debt collector mengambil kendaraan di jalan tidak dibenarkan. Nah, Cilodong berulang lagi, Cilodong nih. Woi. Woi, pintu siapa? Woi, bikin macet. Dorong nih. Dorong nih. Kita beralih ke informasi viral lainnya untuk Anda pemirsa. Seorang penata rias atau makeup artis asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ini viral lantaran berdandan ataupun penampilan seperti perempuan, namun ternyata adalah seorang laki-laki.
Penata rias tersebut diketahui bernama asli Denny, warga Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah. Namun, Denny selama ini dikenal dengan nama Dea. Dea pun tampil dan berperilaku sepenuhnya seperti perempuan. Dirinya kerap mengenakan jilbab saat bekerja untuk menutupi identitasnya sebagai laki-laki, lengkap dengan riasan dan bulu mata palsu. Viralnya unggahan tersebut membuat warganet menjulukinya sebagai Sister Hong lantaran sosok Dea yang cantik ternyata merupakan seorang laki-laki. Sejumlah kliennya pun mengaku kecewa lantaran Dea memegang klien yang bukan muhrimnya. Bahkan Dea diketahui sempat menjalin komunikasi tidak hanya dengan klien wanita namun juga pria. Ya pemirsa, ini tumpukan limbah batubara memadati bekas lokasi tambang galian pasir di kota Cilegon, Banten. Kami akan hadirkan informasinya saja, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tumpukan limbah batubara ini memadati bekas lokasi tambang galian pasir, tepatnya di kota Cilegon, Banten, yang dibuang secara sembarangan. Selain khawatir mencemari lingkungan, limbah ini juga pemirsa dikhawatirkan berdampak negatif terhadap kesehatan warga sekitar. Material limbah batubara yang bentuknya seperti tanah berwarna hitam pekat ini tampak menggunung memenuhi lokasi bekas galian pasir di Kampung Temu Giring, Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Menurut Lurah Banjarnegara, material limbah ini baru diketahui setelah seorang satpam memergoki sebuah dump truck yang kedapatan membuang limbah tersebut saat malam hari. Pembuangan material pasir berwarna hitam pekat ini diduga sengaja dibuang ke lokasi tersebut secara bertahap sejak 6 bulan lalu dengan dikemas menggunakan karung berukuran besar. Limbah batubara ini dikhawatirkan mengganggu kesehatan warga yang melintas. Pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga ini fitnah terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo mengajukan permohonan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan, menyita alat bukti terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Leucu Manan bersama dengan tim kuasa hukum mendatangi Mapolda Metro Jaya karena dipanggil penyidik untuk mendapat surat pemberitahuan penetapan tersangka atau SP2T Roy Suryo dan kawan-kawan. Dalam diskusi dengan penyidik, pihaknya mengajukan permohonan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS. Pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo bersama dengan Rismon Sianipar dan juga Tifauzia Tiasuma atau yang dikenal dengan Dr. Tifa untuk menjalani pemeriksaan pemirsa sebagai tersangka secara perdana di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Untuk memperbarui informasi terbaru, kita akan segera bergabung dengan rekan kami, ada Syahda Yustiza di sana. Syahda, bagaimana kemudian informasinya? Apakah Roy Suryo CS sudah hadir di sana? Baik, selamat siang Celia, Rehana dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya pada hari ini Roy Suryo CS tadi diketahui bersama dengan Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa beserta kuasa hukumnya tadi telah tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mereka tiba langsung menuju gedung Ditreskrimum untuk menjalani sejumlah pemeriksaan terkait dengan seperti yang tadi Celia sampaikan bahwa ini merupakan pemeriksaan pertama sebagai tersangka untuk dijalankan proses penyidikan lebih lanjut terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu milik
Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Dan memang hingga pantauan kami di pukul 13.43 waktu Indonesia Barat terpantau bahwasannya untuk Roy Suryo CS nampaknya masih sedang dilakukan pemeriksaan di dalam, belum diketahui pasti kapan nantinya beliau dan juga tim kuasa hukum akan keluar dari dalam gedung Ditreskrimum. Namun sejauh ini saya lihat serta pemirsa update yang bisa kami sampaikan tadi sebelum beliau memasuki gedung Ditreskrimum, kami sejumlah awak media mencatat beberapa pernyataan yang disampaikan baik dari pihak kuasa hukum maupun dari Roy Suryo itu sendiri. Salah satunya tadi seperti yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum, ia menyampaikan kritiknya terhadap pihak kepolisian atau Polda Metro Jaya yang menyebutkan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan kepada Roy Suryo CS ini dilakukan secara sepihak dan juga tergesa-gesa. Memang dari pihak kepolisian itu sendiri menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dengan sejumlah bukti, yakni ada sebanyak 700 lebih bukti. Kemudian juga terdapat juga 130 saksi yang diperiksa dan juga 22 ahli yang kemudian dari situ penarikan kesimpulan Roy Suryo CS ditarik kesimpulan untuk menjadi tersangka. Namun dari pihak yang bersangkutan ia menyebutkan bahwasannya bukti-bukti ini belum tentu valid dan memang untuk saat ini yang memang ingin dipertegas oleh pihak kuasa hukum dan pihak Roy Suryo adalah mereka ingin bahwa selembar ijazah Jokowi ini yang tidak pernah ditampilkan ke publik ini agar segera ditampilkan ke publik. Dan memang untuk tadi juga yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum salah satunya mengenai fokus pemeriksaan. Kami bertanya apa-apa saja yang memang dipersiapkan. Tentunya sejumlah barang bukti memang sudah dipersiapkan oleh pihak Roy Suryo CS bersangkutan, namun mereka tidak membeberkan secara spesifik apa-apa saja kira-kira barang bukti yang kiranya memang untuk diserahkan ke penyidik. Tetapi yang menjadi momentum penyerahan barang bukti ini adalah agar bisa memberi kesempatan bagi para tersangka untuk bisa menyampaikan sejumlah bukti-bukti dan keterangan yang memang agar bisa didengarkan oleh para pihak penyidik. Dan memang selain itu yang kami catat juga tadi Roy Suryo menyampaikan sejumlah kata. Salah satunya adalah ia menyebut bahwa tindakan yang ia lakukan ini bukan berdasarkan atas kepentingan pribadi. Ia menyebutkan bahwasanya tindakan yang dilakukan ini adalah penelitian ilmiah terhadap dokumen publik. Selain itu, Celia Rehana dan juga pemirsa, Roy Suryo juga menyampaikan beberapa hal, salah satunya tentang persepsi mengenai proses hukum hal ini. Ia juga menyampaikan bahwa pihak kepolisian menurutnya melakukan penetapan beliau sebagai tersangka ini secara tergesa-gesa dengan hukum-hukum yang prematur dan juga ia menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan presumption of innocence. Tapi juga kami tadi awak media sempat bertanya, kiranya apakah siap untuk melakukan atau untuk diperiksa pada hari ini? Ia menyatakan siap karena tadi seperti yang saya sampaikan sudah membawa sejumlah barang bukti. Selain itu juga Roy Suryo menyatakan ia sudah mengetahui dengan pasti konsekuensi dari ia membawa kasus ini untuk dimunculkan ke muka publik. Tapi ia di sini menegaskan bahwasannya tadi ia menyampaikan ini ia lakukan bukan lagi hanya untuk kepentingan pribadi, tapi ia berjuang untuk nama publik dan ia juga menekankan bahwa penegakan hukum di sini tidak boleh dipolitisasi. Dan memang sejauh ini yang masih kami nantikan adalah apakah nantinya setelah melakukan pemeriksaan pertama sebagai tersangka, kemudian Roy Suryo CS akan langsung ditahan. Ini juga kami belum bisa memastikan kepada Celia dan juga pemirsa. Kami masih menantikan keterangan dari pihak penyidik. Kemudian juga memang kalau memang hari ini ia diperiksa dalam kapasitas tersangka, tapi belum dalam taraf terdakwa ataupun terpidana. Dan memang sebagai latar belakang kasus bahwasanya dalam kasus ini ada 8 tersangka yang ditetapkan dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama ada 5 orang dan yang kedua ini 3 orang. Salah satunya untuk klaster kedua ini adalah 3 yang hari ini dipanggil ke Polda Metro Jaya. Dan untuk Roy Suryo bersama kedua orang rekannya ini memang diketahui dikenakan pasal pencemaran nama baik, kemudian fitnah dan juga ITE. Hingga saat ini Celia, Rehana dan juga pemirsa, kami masih menantikan bagaimana nanti keterangan yang disampaikan oleh beliau usai menjalani pemeriksaan di dalam bersama pihak kepolisian. Sementara update-nya demikian dari Polda Metro Jaya, saya kembalikan ke studio. Pemeriksaan juga masih terus dilakukan. Terima kasih Syahda Yustiza atas laporan lengkap Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas. Oke. Nah, Rehana kalau misalnya lihat keluar nih, sekarang cuacanya tuh lagi hujan beraturan ya, lagi hujan. Betul. Ternyata hujan ini juga dialami di beberapa daerah lainnya. Yang kemudian di sejumlah daerah pemirsa ini membuat tebing setinggi 100 meter di Cilacap, Jawa Tengah ini longsor. Sedangkan di Banyumas, Jawa Tengah, talut penyangga dinding sekolah SMP Negeri 2 Rawalo di Desa Sidamuli longsor dan beruntung tidak ada saat kejadian pemirsa, tidak di saat jam pelajaran sekolah.
Beginilah kondisi tebing 100 meter di Desa Bener, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah yang mengalami longsor diakibatkan hujan deras yang terus mengguyur wilayah Majenang. Material longsor menimbun pesawahan milik warga dan menyumbat aliran sungai yang mengancam puluhan rumah yang ada di sekitar lokasi longsor. Ratusan warga yang rumahnya terancam longsor kini mengungsi di balai desa. Mereka merasa khawatir adanya longsor susulan yang akan menimbun rumah warga. Ada bencana tanah longsor dan area di warga situ mengkhawatirkan kalau ketika hujan, potensi hujan itu terus takut longsor lagi. Sehingga kita upayakan dorong untuk fungsikan di balai desa. Bupati Cilacap dan BPBD meninjau lokasi longsor dan memberikan bantuan kepada korban longsor. Warga dihimbau agar tetap waspada jika hujan kembali menerjang wilayah Desa Benar. Di Banyumas, Jawa Tengah, beginilah kondisi talut di SMP Negeri 2 Rawalo di Desa Sidamulih, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ketinggian talut 2 meter dan panjang longsoran 4 meter berada di antara ruang kelas atas dan bawah. Beruntung, kejadian tidak saat jam kegiatan belajar mengajar. Material longsoran juga tidak merusak bangunan ruang kelas sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu. Kondisi cuaca membuat kekhawatiran terjadi longsor susulan di sepanjang talut. Pihak sekolah berharap dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas segera memperbaiki karena dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan saat hujan deras lagi. Dari Cilacap dan Banyumas, Ian Sutriana, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini mengungkap hasil kajian laboratorium yang menunjukkan kadar berbahaya atau toksikan pada rokok elektrik berbasis cairan lebih rendah dibandingkan dengan rokok konvensional. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini mencopot pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Kementerian Pertanian. Langkah tegas itu diambil setelah Mentan menemukan adanya penyewaan lahan negara seluas 300 hektar kepada pihak luar saat melakukan inspeksi mendadak di Subang, Jawa Barat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi dadakan di lahan percobaan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP, Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam sidak tersebut, Mentan Amran menemukan 299 hektar lahan milik negara yang seharusnya digunakan untuk penelitian dan produksi benih unggul, malah disewakan kepada pihak luar untuk kepentingan pribadi. Dari 300 lahan yang ada, hanya 1 hektar yang dikelola dengan baik. Mentan langsung mencopot direktur dan pejabat Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat dalam penyewaan lahan dan surat keputusan pencopotan diserahkan langsung di lokasi. BRMP, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdepan, harus terdepan. Sumber daya manusianya luar biasa, hanya motivasinya. Aku perintahkan sudah 1 tahun, kami temukan hanya 1 hektar. 299 hektar disewakan. Ini mulai hari ini dikerjakan, kami beri waktu 3 bulan, ini harus berbuah. Hari ini juga kami copot direkturnya dan eselon 3-nya di bawahnya. Langsung hari ini kami serahkan SK-nya. Ini model baru, nggak perlu rapat di kantor, terlalu lama kalau rapat di kantor, serahkan SK-nya di lapangan. Ke depan, kalau aku temukan lagi, kami copot lagi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan terus melakukan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum pelaku peledakan SMAN 72. KPAI menegaskan proses hukum ABH akan mengedepankan restoratif justice atau pembinaan mengingat pelaku masih dalam kategori anak-anak. KPAI menegaskan akan terus mengawasi pihak kepolisian atau lembaga terkait yang menangani kasus tersebut menggunakan metode restoratif justice mengingat pelaku dalam kategori anak-anak. Intinya kalau ada anak berhadapan dengan hukum itu
SPPA-nya adalah lebih mendahulukan diversi dan restorasi justice. Bagaimana penyelesaian perkara itu di luar pengadilan, yang kemudian lebih mengedepankan untuk prinsip terbaik bagi anak. Menggunakan restorasi justice, ya karena ini sebenarnya kalaupun ada hukuman kepada anak, itu bukan karena pembalasan tapi lebih kepada anak istilahnya itu kayak sekedar sekedar supaya anak jerah lah, kita begitu. Untuk lebih mengarah kepada pemulihan korban. Pendampingan orang tua dan peran sekolah pun dinilai penting untuk menjalin komunikasi yang baik serta mengetahui karakteristik anak. KPAI juga menegaskan bahwa akan melakukan evaluasi bersama Kementerian Pendidikan terkait peningkatan pengawasan sekolah dan perlindungan anak. Dari Jakarta, Hafsah Safira, Azarinda Rotama, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana BBM jenis solar di wilayah Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini mengalami kelangkaan. Akibat kelangkaan dan kekosongan BBM jenis solar di SPBU di kawasan Jalan Lintas Timur di Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, membuat aktivitas kendaraan lumpuh total. Selain di kawasan Kabupaten Ogan Komering Ilir, kelangkaan BBM jenis solar ini juga terjadi di seluruh wilayah di Sumatera Selatan. Selain itu, SPBU di kawasan tersebut juga mengalami kelumpuhan akibat sudah 1 minggu tidak mendapatkan pasokan BBM jenis solar dari Pertamina. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini pemirsa diketahui mengungkap hasil kajian laboratorium yang menunjukkan kadar berbahaya atau toksikan pada rokok elektrik berbasis cairan ini lebih rendah dibandingkan dengan rokok konvensional. Penelitian ini dilakukan terhadap 60 sampel vape yang mewakili berbagai merek dan kadar nikotin di pasaran serta 3 jenis rokok konvensional sebagai pembanding. Pengujian ini dilakukan di laboratorium dan difokuskan pada kandungan 9 nyawa toksikan utama yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Peneliti BRIN, Profesor Bambang Prasetya, mengatakan fakta ini menunjukkan bahwa rokok elektrik atau vape lebih rendah risiko. Namun, tetap diperlukan pengawasan mutu dan standarisasi pengujian yang ketat untuk menjamin keamanan pengguna. Kita akan melihat berupa numerik seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan memang seperti tadi itu bahwa risikonya lebih rendah, tetapi tidak bebas risiko ya. Karena ada aspek-aspek lain itu, aspek 9 poin bahan-bahan toksikan atau bahan-bahan beracun menurut WHO itu lebih rendah, relatively lebih rendah. Nah, apakah ini bisa dipakai sebagai regulasi? Insya Allah bisa ya, karena kalau memang peraturan-peraturan itu berbasis kepada risiko, mestinya begitu. Kita bergeser ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Kali ini seorang pekerja taman ditemukan tewas di dalam bak kontrol di Taman Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Korban ini diduga tersetrum listrik. Peristiwa ini berawal pemirsa saat rekan korban, Shalifah Zainuddin, melihat tutup bak kontrol terbuka. Ia kaget ketika menemukan korban sudah tergeletak dan tidak bernyawa. Saksi kemudian melapor kepada petugas Brimob yang berjaga tidak jauh dari lokasi. Petugas bersama saksi mendatangi tempat kejadian dan segera mematikan aliran listrik dari gardu terdekat. Polisi dari Polsek Metro Gambir tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Barang bukti yang diduga menjadi penyebab tewasnya korban turut diamankan. Istri dan anak korban yang datang ke lokasi tak kuasa menahan tangis hingga pingsan setelah mengetahui kabar duka tersebut. Bang, awas bang, sorry bang.
Aksi pengeroyokan seorang pelajar yang dilakukan oleh sekelompok pelajar lain pemirsa di Mamuju, Sulawesi Barat terekam kamera CCTV. Polisi kini sudah mengamankan 7 pelaku dalam pengeroyokan tersebut. Beginilah aksi pengeroyokan sejumlah pelajar terhadap seorang pelajar lainnya, tepatnya di Kecamatan Kaluku, Mamuju, dan korban yang buru-buru turun dari motor tiba-tiba sekelompok pelajar lainnya muncul dan mengeroyok korban. Korban mencoba melakukan perlawanan, namun karena jumlah pelaku cukup banyak, korban akhirnya dihajar habis-habisan oleh pelaku. Warga setempat berupaya memisahkan sekelompok pelajar yang mengeroyok rekannya tersebut, namun pelaku terus berupaya menghajar korban hingga tersungkur. Dibantu warga, korban dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu, 7 orang pelaku yang terlibat pengeroyokan seorang pelajar tersebut kini sudah di Polresta Mamuju untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Pemirsa, informasi lainnya untuk Anda, di mana 2 orang tewas dalam insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Angsoka, Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Insiden berawal 2 pengendara sepeda motor melaju kencang di lokasi kejadian. Tak disangka dari arah yang berlawanan sebuah truk fuso melintas. Kecelakaan pun tak terhindarkan. 2 korban yang berboncengan sepeda motor meninggal dunia. Sementara 1 korban motor lainnya kritis dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Rumah Sakit Polri berhasil mengungkap penyebab kematian pemirsa dari jenazah yang ditemukan di kilometer 30 Jagorawi. Kami akan hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seprida Paulina Mirpei, ibu Prada Luki Sepril Saputra Namo, tak kuasa menahan kesedihan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Auditor Militer 315 Kupang NTT dalam sidang lanjutan kasus meninggalnya Prada Luki. Pada persidangan ke-9 dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi, Auditor Militer menghadirkan saksi Letu Infantri Rahmat, Komandan Kompi C Batalion TP 834 WM bagi 4 orang terdakwa. Dalam kesaksiannya di hadapan auditor dan majelis hakim, Letu INF Rahmat mengetahui Prada Luki dan Prada Richard mendapat cambukan dengan menggunakan selang. Mendengar keterangan saksi, Ibu Prada Luki tak kuasa menahan kesedihan dan harus dibopong keluar ruang persidangan. Saat keluar ruang sidang, para terdakwa diteriaki keluarga Prada Luki yang marah dengan perlakuan para terdakwa. Pasang ventilator, Mama ingat kembali kejadian itu. Mama datang Luki pakai ventilator, Mama sentega. Itu yang Mama menangis. Tapi kesaksian tadi dari saksi, Mama berterima kasih. Saksinya berkata cukup jujur. Ya, karena Mama tidak tega dengar. Mama ingat kembali waktu di ICU, waktu pakai ventilator. Pemirsa, pagar besi sepanjang 100 meter yang ada di kawasan hutan kota Kemayoran, Jakarta Utara hilang. Pagar pembatas yang juga berfungsi sebagai penghias kota ini diduga dicuri secara bertahap. Kondisi memprihatinkan terlihat di kawasan hutan Kemayoran, Jakarta Utara pada Rabu siang. Di sepanjang bahu jalan yang berbatasan dengan hutan kota, pagar besi yang seharusnya berdiri kokoh kini lenyap. Sisa-sisa pagar yang masih ada pun kini tampak tidak terawat dan mengalami korosi. Hilangnya pagar ini jelas mengurangi kenyamanan para pengunjung dan merusak nilai estetika kota.
Menurut salah seorang pengunjung taman, pagar sepanjang 100 meter ini tidak hilang sekaligus. Pagar diduga sengaja dirusak dan dicuri secara perlahan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sejak awal sih pas saya baru pertama kali main ke sini tuh saya belum pernah lihat pagar-pagar ini hilang. Cuman ya sedikit demi sedikit pasti ada yang ngambil kayak gitu. Pasti ada yang ngejual gitu. Lama-lama tambah sini tambah banyak yang hilang ya? Iya. Banyak yang hilang di sini jadinya. Pengunjung meminta pemerintah kota dan provinsi Jakarta tidak menutup mata terhadap aksi perusakan dan pencurian pagar. Perawatan dan pengawasan taman sangat diperlukan, terlebih kawasan ini baru saja diperbaiki di tahun 2019 dengan biaya anggaran mencapai 25 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi masih terus mendalami tewasnya pengemudi taksi online yang ditemukan di kilometer 30 Tol Jagorawi Bogor, Jawa Barat pada Senin lalu. Sementara itu, istri korban menyebut di hari korban tewas, dirinya sempat mengirim pesan ke ponsel korban dan sempat terbaca, namun tidak ada balasan. Ujang Adiwijaya, pengemudi taksi online ditemukan tewas di kilometer 30 Tol Jagorawi Bogor, Jawa Barat pada Senin lalu. Korban merupakan warga Kelurahan Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Ifah Muhtiana, istri korban, hanya bisa pasrah dan berharap kasus yang dialami oleh suaminya bisa segera terungkap oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, Ifah menyebut korban berangkat kerja dari rumah sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada sore hari, dirinya sempat mengirim pesan ke ponsel korban dan sempat terbaca, namun tidak kunjung dibalas. Merasa gelisah sang suami tidak kunjung pulang ke rumah, ia kemudian mendatangi pangkalan taksi online dan menanyakan kepada sejumlah rekan kerja korban. Barulah kemudian dirinya mengetahui bahwa sang suami ditemukan tewas di pinggir tol. Berangkat dari jam 10 ya, dari situ saya lost kontak. Maksudnya lost kontaknya sih dari sore, tapi saya rasa itu pas saya WA itu bukan dia yang baca. Kalau saya rasa ya. Dia sempat kebaca berarti. Kebaca, cuman kalau suami saya itu kalau baca itu berarti kan dia langsung direspon. Tapi itu mah enggak. Kalau saya rasa ya itu bukan dia yang baca. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami terkait perkara tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Rumah Sakit Polri berhasil untuk mengungkap penyebab kematian dari jenazah yang ditemukan di kilometer 30 Jagorawi pada Senin malam lalu. Diduga korban tewas akibat dibunuh. Tim forensik Rumah Sakit Polri berhasil mengungkap jenazah yang ditemukan di Tol Jagorawi kilometer 30 pada Senin lalu. Sebelumnya, saat ditemukan jenazah dalam posisi kaki dan tangan terikat dan didapati banyak luka tusukan benda tumpul. Setelah dilakukan otopsi oleh tim forensik, jenazah berinisial UJ dan berjenis kelamin laki-laki berusia di atas 50 tahun ini diduga kuat korban tewas akibat dibunuh. Juga korban pembunuhan sesuai dengan surat permintaan penitipan mayat dari Polsek Citerep. Dan pada malam itu kita lakukan pemeriksaan luar oleh dokter spesialis forensik dan juga dilakukan pemeriksaan sidik jari oleh tim identifikasi. Berdasarkan surat permintaan visum dari Polsek Citerep dan hasil identifikasi dari tim ident terhadap korban akhirnya diketahui bernama inisial UI. UJ, saya ulang lagi, dengan inisial UJ, jenis kelamin laki-laki. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa, konser musik festival kembali digelar. Kali ini TV One berkolaborasi dengan Simpati
ikut memeriahkan event tersebut yang berlangsung pada 7 November 2025. Bestival merupakan sebuah konser musik yang menampilkan artis-artis ternama tanah air. Kali ini TV One bekerja sama dengan Simpati ikut berpartisipasi memeriahkan event tersebut. Bestival digelar pada 8 November 2025 yang bertempat di Menara Teratai Purwokerto. Tampak sekali antusias warga sangat semangat untuk menyaksikan konser musik tersebut dengan menghadirkan band tanah air antara lain Papa Gembul Berkaraoke, Masdo, NDX, dan masih banyak artis lainnya. Aktivitas hari ini kita ada booth ya, Telkomsel ada poin-poin yang ketika nanti pengunjung menukarkan kita ada merchandise, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kami juga ada transaksi berhadiah khusus. Jadi ini benar-benar mewujudkan bahwa kami Telkomsel hadir untuk seluruh kaula muda di Purwokerto. Jadi kita ingin mendekatkan Simpati sebagai bagian dari lifestyle anak-anak muda di Purwokerto. Jadi ini pertama kali Bestival bersama TV One hadir di Purwokerto. Dan ini memang hanya 1 hari ini, namun prepare kita, persiapan kita sudah kami lakukan 2-3 hari yang lalu. Kami berharap ini nanti bisa hadir di next time, hadir di Purwokerto, sehingga kami benar-benar bisa hadir, bisa menghubungkan seluruh digital lifestyle Purwokerto. Kami ingin menyambungkan seluruh digital lifestyle masyarakat Purwokerto dalam bentuk kreatif musik dan juga hal-hal lainnya yang terlihat di kesempatan hari ini. Bestival hadir di Purwokerto merupakan konser musik kali ke-6, yang mana sebelumnya telah sukses digelar di 5 kota. Bestival juga menjadi ajang pameran untuk mempromosikan ragam kuliner UMKM kota Purwokerto. Dengan hadirnya Bestival di Purwokerto diharapkan dapat mempersatukan dan menyambung ikatan silaturahmi antara fans dan artis Indonesia. Saksikan Bestival di kota selanjutnya. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini menjadi korban pembegalan. Ya, korban ini yang diketahui sempat dipepet oleh 4 orang pelaku terjatuh dari sepeda motor lalu dibacok oleh para pelaku. Peristiwa pembegalan ini terekam kamera CCTV yang terpasang di sebuah toko velg mobil di Jalan Mutiara Gading City, Desa Babelan, Kota Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Korban yang akan berangkat kerja dipepet oleh 4 orang pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor. Usai dipepet, korban terjatuh dari sepeda motor lalu dibacok oleh para pelaku. Salah seorang pelaku menembakkan senjata api sebanyak 3 kali. Korban kehilangan sepeda motor dan 1 unit ponsel yang disimpan di dalam sepeda motor. Usai berhasil melakukan aksinya, para pelaku langsung melarikan diri. Aksi pembegalan di wilayah ini bukan kali pertama terjadi, bahkan sebulan sebelumnya sempat terjadi peristiwa yang sama. Nelayan yang sedang mencari ikan, pemirsa, tepatnya ini yang berada di perairan Asahan, Sumatera Utara, menemukan mayat tanpa kepala. Tidak ditemukan identitas korban, namun mayat berjenis kelamin laki-laki. Kondisi jenazah nyaris tinggal kerangka dan tanpa kepala. Belum diketahui apa penyebab kematian korban, namun diperkirakan mayat korban sudah berada di tengah laut lebih dari 1 pekan. Jasad korban kini telah diamankan di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai. Jika ada yang merasa kehilangan anggota keluarga, dapat menghubungi pihak kepolisian Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Mau tengah malam banyak kawan emang? Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Menumpuknya sampah di tempat pembuangan sampah yang berada di kolong tol Wiyoto Wiono, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dikeluhkan warga sekitar karena mengeluarkan bau yang tidak sedap. Penumpukan sampah terjadi akibat longsornya TPS Bantar Gebang serta faktor cuaca yang membuat proses pembuangan sampah terhambat.
Beginilah kondisi tempat pembuangan sampah yang berada di kolong tol Wiyoto Wiono, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin siang. Tumpukan sampah yang didominasi oleh sampah rumah tangga ini terlihat menggunung mencapai ketinggian hampir 3 meter. Akibatnya bau tidak sedap yang dikeluarkan dari tumpukan sampah tersebut, apalagi jika hujan turun, aroma busuk sampah menyebar semakin jauh, terbawa air lindi. Warga mengatakan menumpuknya sampah di TPS ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Keadaan diperparah dengan adanya warga luar dari Kelurahan Sungai Bambu yang membuang sampah di TPS tersebut. Ini udah berapa lama sih? Iya udah lama, bertahun-tahun. Udah lama, saya dagang aja udah lama. Ya kan ada bagi-bagi. Waktu itu kan di Jalan Bugis. Di Jalan Bugis ditutup. Dari Jalan Bugis tutup, jalannya pada ke sini. Yang dari Warakas, dari Papanggo pada ke sini semua. Misna, Satpol Lingkungan Hidup Tanjung Priok menyebut, TPS Sungai Bambu ini membawahi 4 kelurahan yang berada di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang nantinya akan dibawa ke Bantar Gebang. Sementara itu, menumpuknya sampah di bawah kolong tol ini, pihaknya tengah memaksimalkan pengangkutan sampah dengan mengerahkan 12 truk sampah setiap harinya. Namun demikian, sempat terkendala karena faktor cuaca yang membuat TPS Bantar Gebang mengalami longsor sehingga menghambat proses pembuangan sampah. Sebenarnya sih ya, Sungai Bambu sebenarnya memang lagi kendala ini kan memang lagi banyak ya posisinya. Kita lagi grebek, istilah kata grebek nih ya, grebek sampah biar maksimal sampah ini semuanya biar kita tuntasin. Kita targetkan sampai Jumat depan nih, istilah kata semoga aja tuntas. Karena kita kendalanya kadang di Bantar Gebang ya. Bantar Gebang kendala kita kalau memang di sana musim hujan nih, di Bantar Gebang nggak bisa operasi alat beratnya gitu Mas. Karena dia juga takut kayak kemarin kejadian seperti itu kemarin tuh longsor Mas. Jadi operator tuh kalau hujan dia nggak berani gitu. Selama ini terang nih, kita akan usahakan sampai Jumat tuh tuntas insya Allah. Memang di sini sampahnya banyak karena di sini tuh ada 4 kelurahan masuk ke sini Mas. Dari Sungai Bambu masuk ke sini, Sungai Bambu, dari Papanggo juga kadang masuk ke sini ya. Dari Priuk juga dari Warakas. Hitungannya 4 kelurahan tuh masuk ke sini gitu. Kedepannya, warga berharap penanganan sampah di TPS Sungai Bambu dapat segera teratasi agar bau tidak kembali menyengat ke permukiman warga di sekitarnya. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Mezia mewakili segenap kru yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.